Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidatu As-Safariniyah. Di hari ini kita masuk di bait yang kedua ya. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, beliau berkata, Hayyun alimun qadirun mawjudun qamat bihil asya'u wal wujudu. Hayyun alimun qadirun mawjudu qamat bihil asya'u wal wujudu. Dallat ala wujudihil hawadithu subhanahu fahuwal hakimul warithu. Masih di pendahuluan, kata beliau, ini masih kelanjutan dari kemarin. Alhamdulillahil qadimil baqi. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Lanjutannya hayyun, yang maha hidup. Alimun, yang maha mengetahui. Qadirun mawjudun, yang maha mampu dan ada. Tiga pertama itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah hayyun. Allah maha hidup. Nama Allah adalah Al-Hayy. Allah memiliki sifat hidup. Kehidupan yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Di antara ayat yang menunjukkan Allah bernama Al-Hayy adalah surat Al-Baqarah ayat kursi. Sering kita baca. Allahu la ilaha illahu Al-Hayy. Paham kan? Allah, dia adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Al-Hayy, yang maha hidup. Dan demikian pula sifat Al-Qadir datang sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya, sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau nama Al-Qadir, yang mana Allah Al-Qadir maha mampu atas segala sesuatu dengan kemampuan yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun padanya. Tidak ada cacat sedikit pun padanya. Ini Al-Qadir. Adapun sebelumnya Al-Alim, itu tentunya juga penuh di dalam Al-Quran. Nama Al-Alim penuh di dalam Al-Quran. Bahwa Allah yang memiliki ilmu yang sempurna, mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun yang samar baginya di bumi walaupun di langit. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tahu apa yang terbisik dalam diri kita. Jangankan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan. Sempurnanya ilmu Allah, Allah tahu apa yang kita bisikan dalam diri kita. Kata Allah dalam Al-Quran,
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan oleh dirinya. Paham kan? Ini sempurnanya ilmu Allah. Ilmu yang mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya Allah tahu, sudah tahu sebelumnya. Paham kan? Ini al-alim. Adapun maujudun itu bukan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maujudun bukan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau bawakan kalau sebagai nama Allah maka itu adalah kesalahan. Tapi kalau sebagai pengabaran hanya mengabarkan bahwa Allah itu ada, maka babul akhbar itu lebih luas daripada bab al-asma wa sifat. Hanya pengabaran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dimaafkan dia kalau yang beliau inginkan adalah hanya mengabarkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adapun nama al-maujud sebagai nama Allah tidak ada. Tidak ada di Quran, tidak ada dalam hadis. Tidak ada ditetapkan oleh Allah sendiri dan tidak ada ditetapkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bentuk ucapan beliau ini maujud kalau hanya sebagai pengabaran saja bahwa Allah itu ada, benar. Itu bentuk pengabaran. Adapun kalau bentuknya menetapkan maujud sebagai nama Allah, maka itu tidak benar. Beliau dikritik kalau itu sebagai nama. Iya, dikritik kalau itu sebagai nama. Cuman ini dimaafkan karena dalam bentuk pengabaran. Dalam bentuk pengabaran. Kemudian beliau berkata, qomat bihil asya wal wujudu. Yang mana segala sesuatu itu dan yang ada, qomat bihi. Tegak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur segalanya. Bahkan kalau bukan karena Allah yang mengadakan, maka tidak ada sesuatu pun yang ada. Paham kan? Iya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadakan, maka segala sesuatu yang ada ini tidak akan ada. Allahu khaliqu kulli syai'. Kata Allah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki segala sesuatu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi segala sesuatu tegak atas Allah Subhanahu wa taala yang menegakkannya. Yang menegakkannya. Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Allah yang memberinya rezeki. Allah yang menciptanya. Allah yang menghidupkannya. Wa yuhyi wa yumit. Dan Allah yang mematikannya. Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Paham kan? Ini semua Allah yang mengaturnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan disebutkan ya bahwa ini diterima oleh akal sehat dan fitrah yang selamat. Walaupun seorang tidak mengetahui dalil Quran dan Sunnah, maka dia akan meyakini bahwa Allah yang mengadakan semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Di bumi ini tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali setelah dikehendaki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditetapkan oleh Al-Quran, hadits, bahkan fitrah yang selamat. Disebutkan oleh para ulama, bahkan fitrah yang selamat. Disebutkan kisah oleh para ulama rahimahumullah terkait dengan
ya seorang Arab pedalaman tidak tahu dalil Quran dan Sunnah, dia ditanya, ya apa yang menunjukkan bahwa kita ini ada yang menciptanya, yang mengaturnya. Ada yang mencipta dan yang mengaturnya. Maka beliau orang Arab pedalaman ini mengabarkan bahwa adanya bekas jalan itu karena ada yang menginjaknya. Maksudnya kalau kita melihat di gunung, bukan jalan yang dibuat ya, di gunung. Itu ada bekas jalan yang dilewati. Itu bekas itu menunjukkan ada yang lewati. Demikian pula dia berkata adanya al-ba'rah tadullu alal ba'ir. Adanya kotoran onta, pasti ada ontanya. Ya apakah adanya langit dan bumi ini tidak menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, yang mengadakannya? Tentunya jawabannya pasti ada. Ini dia berbicara dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Dan fitrah yang selamat. Iya. Adapun kalau orang mengingkar itu, maka itu karena telah masuk padanya pemikiran-pemikiran yang salah, ya, dari pemikiran yang muncul yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang ateis yang tidak mengakui bahwa dia itu ada karena ada yang mengadakannya. Itu karena kesombongan saja. Karena Fir'aun saja yang mengaku dirinya Tuhan, ya, meyakini kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu ada. Fir'aun saja. Iya, dia mengaku Tuhan kan karena kesombongannya. Karena kesombongannya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wajahadu biha wa yastaiqanatha anfusuhum. Dia menentang dengan sengaja, dengan dalam keadaan punya ilmu, tahu, padahal dirinya itu yakin. Padahal dirinya adalah yakin. Ini yang disebutkan masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang tegak mengatur segala sesuatu yang ada. Dallat ala wujudihil hawadithu. Beliau berkata, di antara yang menunjukkan akan adanya Allah adalah wujudihi, yang menunjukkan atas adanya Allah, al-hawadithu, adanya kejadian-kejadian. Ya, seluruh seperti yang kita katakan tadi, semua kejadian yang terjadi ini menunjukkan ada yang menjadikannya. Seluruh kejadian yang ada ini ada yang menjadikannya. Iya. Subhanahu, maha suci Allah. Fahuwal hakimul warithu. Dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mewarisi. Kalau Al-Hakim itu juga termasuk dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha hakim. Demikian pula Al-Warithu juga merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Setelah itu beliau berkata, "Tsummas salatu wassalamu sarmada 'alan nabiyil mustafa kanzil huda wa alihi wa sahbihil abrari ma'adinit taqwa ma'al asrari wa ba'd." Ya, ini setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebiasaan dari para ulama setelah mereka bersolawat, setelah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersolawat kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Tsummas salatu," kemudian salawat, wassalam, dan salam sarmada yang terus menerus. Salawat dan salam yang terus menerus. Ala nabiyil mustafa, atas nabinya yang dipilih. Maksudnya siapa ini? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir untuk umat manusia dan nabi yang paling utama dan yang paling mulia dari seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam katakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid, pimpinan anak Adam seluruhnya. Dari orang biasa ataupun nabi Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi. Kanzil huda, perbendaharaan petunjuk. Karena beliau adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menunjuki manusia jalan yang benar, jalan yang lurus, dan memberikan penerangan yang terang kepada umat manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, kul hadhihi sabili, katakan Muhammad, ini jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah, saya mengajak orang kepada Allah di atas basirah, di atas sesuatu yang terang benderang. Yang di dalam hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lailuha kanahariha, malamnya itu sama dengan siangnya. Malamnya itu adalah sama dengan siangnya. Iya. Juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu akan menunjuki orang kepada jalan yang lurus. Kamu akan menunjuki kepada jalan yang lurus. Beliau adalah kanzul huda, ya, perbendaharaan petunjuk. Karena dari beliau lah kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alihi, dan salawat Allah juga atas keluarganya. Salawat Allah Subhanahu wa ta'ala juga atas keluarganya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Iya, para sahabatnya. Di sini sebagai faedah saja digandengkan antara alihi dan sahbihi. Kalau digandengkan alihi wa sahbihi, maka alihi namanya itu keluarga beliau. Sahbihi adalah sahabat selain keluarga beliau. Adapun kalau tidak disebutkan sahbihi, cuma disebutkan wa alihi ajma'in, maka di situ masuk seluruh sahabat. Karena seluruh sahabat juga ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang beliau katakan, ya, tidak ada yang menjadi waliku, keluargaku, kecuali orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Masuk semuanya di dalamnya. Al-abror, salawat Allah atas nabinya yang dipilih, keluarganya, sahabatnya. Al-abror, al-abror dia jamak dari jamak dari bar. Jamak dari bar, yang baik. Lawan dari al-fajir. Lawan dari al-fajir. Salawat Allah atas
keluarganya, sahabatnya yang baik, ya, yang baik, yang menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajak kepada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak kepadanya. Ma'adinit taqwa, yang baik serta ma'adinit taqwa. Ma'adin mirip dengan kanz maknanya. Ya, perbendaharaan. Cuman ma'adin itu kalau dalam bahasa kita dia terjemahkan dengan tambang. Tambang. Tahu tambang ya? Itu ya apa yang ada dalam isi bumi. Iya, sama perbendaharaan ketakwaan. Mereka adalah Nabi SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang baik adalah merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah merupakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita sendiri, beliau adalah imam al-muttaqin. Ya, beliau adalah pimpinan orang-orang yang bertakwa. Pimpinan orang-orang yang bertakwa dari Adam sampai nanti akhir zaman. Orang-orang yang datang di belakangan yang menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'al asrar, bersamaan dengan orang-orang yang asrar, yaitu mengetahui perkara-perkara dengan ilmu dan memiliki manhaj, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Walaupun al-asrar itu dia adalah merupakan jamak dari sir sebenarnya, ya, rahasia. Rahasia, cuman di sini bisa diartikan mereka adalah orang-orang yang mengetahui ilmu, yang memiliki ilmu-ilmu yang dalam, ilmu-ilmu yang dalam, karena mereka menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 bait itu sebagai muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala untuk kitab ini. Untuk kitab ini. Setelah itu beliau akan berpindah dari pendahuluan ke inti yang beliau ingin sampaikan di dalam pembahasan ini. Kata beliau, wa ba'du fa'lam anna kullal ilmi kal far'i lit tauhidi fasma' nadmi. Setelah itu, fa'lam, ketahuilah, anna kullal ilmi, bahwasanya seluruh ilmu, kal far'i lit tauhid, itu seperti cabang untuk tauhid. Paham ya? Yang gini, antum belajar sholat dan lakukan sholat. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada sholat. Antum lakukan puasa, belajar puasa dan berpuasa. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada puasa. Antum berzakat, belajar zakat dan mengeluarkan zakat. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada zakat yang diterima. Haji, antum belajar haji, kemudian mengerjakan haji. Antum tidak punya tauhid, hajinya tidak diterima. Dipahami ini? Makanya beliau berkata, ketahuilah bahwa seluruh ilmu itu seperti cabang dari tauhid. Seperti cabang dari tauhid. Jelas kan? Seluruh ilmu. Makanya ilmu yang paling penting adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, kata Nabi kepadanya, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahlu kitab. Setelah itu Nabi mengajarkan padanya,
Apa yang harus diajarkan yang pertama? Nabi katakan, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dalam sebagian lafaz, ayyuhidullah. Hendaklah yang pertama sekali kamu ajarkan mereka kepadanya syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan mereka mentauhidkan Allah. Kapan ilmu yang lain? Kalau mereka sudah paham itu. Kata Nabi, fa'inhum atau kalidzalik, kalau mereka sudah ikuti kamu dalam hal itu, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim khams salawat fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan solat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Jadi solat setelah dia paham tauhid. Setelah itu baru Nabi melanjutkan setelahnya. Kalau mereka sudah paham lagi itu, maka kabarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim zakata fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim turaddu ila fuqaraihim. Kalau itu sudah paham dia, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta mereka, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Lihat. Jadi tauhid dulu, setelah dia paham baru pindah ke solat. Setelah dia paham baru pindah ke mana? Ke zakat. Dipahami ini? Ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid ini seperti ya pondasi pokok dari semua ilmu. Seluruh ilmu itu seperti cabangnya tauhid. Paham kan? Seperti cabangnya tauhid. Maka kata beliau, fasma' nadni. Dengarkanlah nadomku ini. Dengarkanlah bait-bait syair yang saya akan sebutkan. Karena ini tentang tauhid. Ini penting. Ini adalah ilmu yang penting. Dan beliau katakan, li'annahul ilmu alladhi la yambagi li'akilin lifahmihi lam yabtagi. Beliau jelaskan sebabnya. Ya. Karena sesungguhnya kata beliau, dia adalah ilmu. Dia adalah ilmu yang la yambagi, yang tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Ya. Li'akilin, bagi orang yang berakal, lifahmihi lam yabtagi. Ini ada yang dikedepankan dan diakhirkan. Li'akilin lam yabtagi lifahmihi. Paham ya? Li'akilin lam yabtagi lifahmihi. Yang tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk tidak mengharapkan atau mencari sesuatu sebab lifahamihi, untuk memahaminya. Artinya ini ilmu tidak pantas bagi orang yang mampu untuk mempelajarinya, lalai darinya, luput darinya. Karena ini ilmu penting. Fondasi bagi seluruh ilmu. Wa ya'lamul wajib wal muhala. Wa kajaizin fi haqqihi ta'ala. Dengannya dia akan mengetahui yang wajib bagi Allah. Wal muhala. Dan yang tidak boleh disifati Allah dengannya. Wa jaiz. Dan yang boleh bagi Allah. Fi haqqihi ta'ala. Dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari ilmu tauhid, antum akan paham apa yang wajib kita yakini terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita. Dan apa yang mustahil, yang tidak boleh bagi kita. Sifati Allah subhanahu wa ta'ala atau namakan Allah dengannya. Wa kajaiz, dan apa yang boleh dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan tauhid. Karena ilmu tauhid itu mengkaji terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah rububiyah,
atau uluhiyah atau asma wa sifat. Itu kajian tauhid. Ya. Apa yang menjadi hal yang wajib kita imani dan apa yang menjadi penyempurna dalam keimanan kita. Kan dalam pembahasan tauhid itu ada hal yang wajib dan ada hal yang menjadi penyempurna. Ada hal yang wajib dan ada hal yang menjadi penyempurna. Misalnya wajib kita berdoa hanya kepada Allah. Paham kan? Wajib kita meminta pertolongan kepada Allah. Wajib bagi kita untuk bersandar hanya kepada Allah. Ini wajib dan ada yang menyempurnakannya. Keyakinan ini tidak sempurna kecuali kita bersumpah atas nama Allah, atau kalau ada orang bersumpah atas nama Allah, kita benarkan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Ini yang disebutkan dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata berikutnya, wasara min adati ahlil ilmi ayya'tanu fi sabri bin nadmi li'annahu yashulu lil hifdhi kama yaruku lis sam'i wa yashfi man dhama wa min huna nadhamtu li aqidah arjuzatan wajizatan mufidah nadhamtuha fi silkiha muqaddimah wa sitti abwabin kada khatimah wasamtuha bidurratil mudiyah fi aqdi ahlil firqatil mardiyah ala i'tiqadi disadadil hambali imami ahlil haqqi dil qadril ali habril mala fardil ula rabbani rabbil hija mahid duja asyaibani fa innahu imamu ahlil athar faman naha man hahu fahuwal athari. Masya Allah. Taqadarihan hallahu sawbur ridha wal apu wal gufranu ma najmun adha wa hallahu wasairul a'immah manazil ridwani a'lal jannah. Ini ya dianggap muqaddimah. Cuman sebagai bara'atul istiftah, gambaran dasar untuk apa yang beliau akan bahas. Dan di sini juga beliau sampaikan judul buku beliau ini. Judul tulisan ini. Kata beliau, sara min adati ahlil ilm. Jadilah kebiasaan ahlul ilm. Kebiasaan orang-orang yang berilmu dari masa ke masa. Ya, bahkan dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ayya'tanu. Mereka itu selalu perhatian. Fi sabrida. Dalam ya meneliti hal ini. Bin nadmi. Dan mereka menyampaikannya dengan nadham. Tahu nadham ya? Lawan dari nasr. Nadham artinya syair. Di antara perhatian mereka dalam bentuk syair dia sampaikan. Kenapa? Li'annahu yashulu lil hafdi. Karena syair itu lebih mudah untuk dihafal. Ya, syair itu lebih mudah untuk dihafal. Kama sebagaimana juga ya dengan syair beliau sebutkan ya yarukulis sam'i, lebih bagus didengar. Kan orang suka mendengarkan lantunan syair ya, karena ada wazan-wazannya, ada wazan-wazannya, ada timbangannya dalam mengucapkannya. Wayashfi man dhama, dan beliau juga katakan dengan syair ini ya dia akan
mencukupi, memberikan kecukupan terhadap orang yang doma, yang sedang haus. Maksudnya yang lagi membutuhkan ilmu ini ya dengan ya penyampaian yang indah, yang teratur, yang bisa didengar dengan pendengaran perhatian. Dengan pendengaran perhatian. Karena kadang sebagian orang kalau dibaca dengan bacaan biasa, kadang tidak mendengarkan. Tapi kalau dibacakan dengan bacaan syair, dia akan arahkan perhatiannya. Karena indah dalam mengucapkannya. Wa min huna, dan maka dari sinilah nadom tuli. Maka saya nadom ini akidah. Akidah urjuzah, akidah ringkas, wajizah, mufidah. Ringkas tapi berfaedah. Nadom tuha, saya membuatnya, menadomnya, fisilkiha muqaddimah. Di awalnya, dalam menyusunnya, ada muqaddimah. Ini sekarang yang kita baca. Ada muqaddimah. Wasiti abwab. Terus nanti setelahnya ada 6 bab. Berarti isinya ini muqaddimah terus 6 bab. Wa kadaka khotimah. Demikian pula nanti ada penutup. Berarti ada 8 poin. Paham kan? Muqaddimah terus 6 bab. Setelah itu penutup. Muqaddimah. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita lagi baca. Setelah muqaddimah, maka belum menyampaikan 6 bab, akan belum sebutkan satu persatu. Nanti mulai dari setelah nanti muqaddimah, karena ini yang ini belum dianggap muqaddimah. Ada lagi muqaddimah untuk kitab. Ini baru muqaddimah seperti belum mau mengabarkan ini kitab isinya apa. Nanti ada muqaddimah untuk akidah ini. Setelah itu beliau akan sebutkan bab ma'rifatullah. Bab pertama. Bab mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab mengenal Allah ini beliau akan sebutkan beberapa fasal. Setelah itu beliau akan sebutkan bab yang kedua. Fil af'al al-makhluqah. Terkait dengan perbuatan-perbuatan ya yang dicipta. Nanti kemudian setelah itu bab yang ketiga, beliau akan berbicara tentang ya al-ahkam wal kalam alal iman wa muta'alliqat dzalik. Beliau akan berbicara tentang keimanan dan hal-hal yang terkait dengan keimanan, hal-hal yang terkait dengan ya keimanan. Ya. Dan di bab yang kelima beliau akan sebutkan an-nubuwah terkait dengan kenabian. Ya, kemudian bab yang ya keenam beliau akan menyebutkan ya masalah al-imamah wa muta'alliqatiha, masalah kepemimpinan dan yang terkait dengannya, yang terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan al-amru bil ma'ruf, nahi anil munkar. Setelah itu penutup. Ya, setelah itu penutup. Ini beliau akan sampaikan. Kemudian samaituha, saya namakan ya. Saya namakan akidah ini, tulisan ini ya dengan nama Ad-Durratul Mudiyah. Ini judulnya. Ya. Saya namakan tulisan ini dengan nama Ad-Durratul Mudiyah fi aqdi ahlil firqatil mardiyah. Ya, permata-permata yang bercahaya dalam akidah ahlil firqatil mardiyah, dalam keyakinan kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau katakan ala i'tiqadi dis-sadadil hambali.
Masya Allah. Betul beliau tulis ini di atas i'tiqad, keyakinan yang dipegang oleh Dis-Sadat, oleh yang memiliki ya yang telah menempuh jalan yang lurus, Al-Hambali, yaitu Hambali. Yang belum maksudnya Hambali di sini adalah Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Jadi Al-Hambali itu nisbah kepada kakeknya. Karena ini adalah Imam Ahmad yang dimaksud dengan Hambali. Nama beliau Ahmad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Hambal. Asy-Syaibani rahimahullah, imam masyhur, disandarkan kepada kakeknya, tidak disandarkan kepada ayahnya. Makanya beliau bilang Imam Ahmad bin Hambal atau Al-Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Hambal itu kakeknya. Ayahnya Muhammad. Imam terkenal. Imam terkenal. Imam Ahlil Haq. Imamnya orang-orang yang mengikuti yang benar. Iya. Dil Qadril Ali. Yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Yaitu yang memiliki kemuliaan. Karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang kita maklumi, perjalanan beliau dalam menyampaikan yang benar, beliau dipenjara karena berucap dengan ucapan yang benar bahwa Al-Quran kalamullah, ghair makhluk. Karena di masa beliau muncul keyakinan yang sesat, yaitu yang berkeyakinan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah, bukan firman Allah, bukan sifat Allah. Imam Ahmad berdiri di atas keyakinan Al-Quran kalamullah. Dan beliau dipenjara di banyak generasi pemerintahan, tapi beliau tetap bersabar. Bahkan beliau tidak dibolehkan untuk menyampaikan hadis. Tapi dengan kesabarannya, maka beliau jadi imam kaum muslimin. Dan memiliki kedudukan yang utama di hati kaum muslimin. Karena kesabarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan di antara mereka imam. Ya, imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Inilah beliau nampak kemuliaannya dengan melewati ujian itu. Melewati ujian itu. Beliau adalah Dzul Qadril Ali. Memiliki ya kedudukan yang tinggi. Ya, dan beliau katakan wahabril mala. Beliau adalah habr. Yang diinginkan dengan habr di sini adalah al-alim. Ya, beliau adalah habernya, alimnya, al-mala, alimnya makhluk, maksudnya alimnya manusia. Di masa beliau yang diinginkan dengan al-mala, masyarakat, makhluk manusia, fardil ula ar-rabbani. Kemudian beliau katakan, ya, fardil ula, beliau adalah yang bersendiri di dalam kemuliaan. Karena waktu itu banyak sekali ulama yang jatuh. Bahkan ada yang menjawab ya dengan jawaban karena takut penguasa, yang membuat jawaban seperti syubhat. Membuat jawaban seperti syubhat, tidak jelas. Ketika ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk?
di antara mereka ada yang menjawab, kalamuka makhluk. Ucapanmu, bacaanmu terhadap Quran itu makhluk. Nah, ini dia katakan untuk bersembunyi. Dia yakin bahwa Al-Quran kalamullah. Tapi kan suaranya pembaca. Itu makhluk. Itu makhluk. Cuman jawaban seperti ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan semisalnya. Ini jawaban adalah sama dengan orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena kalau dia kokoh di atas kebenaran, pasti langsung dia akan bilang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad lah yang tegak di sini, ya, mendapatkan kemuliaan ini, yang menjawab dengan jawaban yang jelas bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu yang beliau yakini. Kemudian beliau katakan Ar-Rabbani, ini pujian beliau terhadap Imam Ahmad, ya, sebagai sumber, ya, penulisan ini, yang beliau susun tulisan ini di atas keyakinan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Ar-Rabbani, ya. Ar-Rabbani itu ya yang mendidik orang di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikhlas karena Allah dalam ilmunya, dan yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Setelah itu beliau berkata, Rabbil hija mahid duja asy-Syaibani. Rabbi di sini bukan bermakna Rabb Allah, ya. Di sini bermakna sahib. Rabbil hija, pemilik akal, ya, pemilik akal. Karena beliau disiksa, di penjara, tapi tidak goyang. Yang disebut beliau adalah pemilik akal. Wa mahid duja, yang menghapus kegelapan. Ya. Karena belum memiliki Al-Quran dan hadits yang belum pegang. Sehingga dengan ilmu yang belum miliki, belum hapus kegelapan. Belum hapus kegelapan. Asy-Syaibani, ini Asy-Syaibani terkait dengan asal beliau. Ya, beliau berasal dari Asy-Syaiban, nisbah beliau kepada Syaiban. Ini nama tempat, bisa juga nama qabilah. Bisa dikatakan nama tempat dan bisa juga suku. Dan yang diinginkan dengan di sini adalah suku. Karena beliau asal dari Bani Syaiban, keturunan Syaiban. Ini ke suku. Syaiban asalnya nama orang. Syaiban asalnya nama orang. Iya. Kemudian disandarkan kepada orang-orang yang datang setelahnya, kepada suku itu. Kepada suku itu. Iya, ini masih di Imam Ahmad. Fa'innahu imamu ahlil athar. Ini alasan-alasan yang beliau sampaikan. Ya, kenapa beliau ambil akidah ini adalah akidah dari Imam Ahmad. Karena sesungguhnya beliau adalah katanya imam ahlil athar. Imamnya ahlil athar. Ahlil athar adalah orang-orang yang mengambil athar, hadits, yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Faman naha manhahu fahuwal athari. Maka siapa yang mengarah seperti arahan beliau, maka dia disebut dengan al-athari. Makanya ahlul hadith disebut al-athari. Ya, ahlul hadith, orang yang hanya berpegang dengan athar,
yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ahlul athari, al-athari, al-athari. Saqodorihan hallahu saubur ridha. Ya. Sako dorihan. Ad-dorih maknanya kubur. Iya. Maknanya apa? Kubur. Di sini beliau mulai meminta, mendoakan Imam Ahmad. Sako dorihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyirami kuburannya. Iya. Hallahu saubur ridha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliputinya, menurunkan di dalam kuburannya saubur ridha. Ya. As-saub, ya, dia pada asalnya bermakna alma, air. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya air keridhaan, itu di dalam kuburnya. Belum memintakan di sini untuk Imam Ahmad semoga didinginkan kuburannya, diturunkan keridhaan di dalamnya. Wal afu, semoga Allah selalu memaafkannya. Wal gufron, semoga Allah selalu mengampuninya. Ma najmun adha, selama bintang itu bersinar. Artinya belum memintakan maaf dan ampunan untuk Imam Ahmad dengan ampunan dan maaf yang luas dan banyak. Dengan permintaan ampunan dan maaf yang luas dan banyak. Karena selama bintang itu bercahaya. Wahallahu wasairul a'immati manazilar ridwan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau dan seluruh imam-imam manazilar ridwan di tempat yang penuh dengan keridhaan, a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Di surga yang paling tinggi. Ini dianggap muqaddimah pertama dari beliau sebelum masuk kitab. Kemudian setelah itu kita akan membaca muqaddimah yang kedua, dan ini masuk pada inti daripada pembahasan sebelum masuk di bab. Ini kita akan baca besok insyaallah taala. Sengaja tadi kita selesaikan yang itu supaya kita lepas dari pengabaran pemberian ilmu tentang judul buku ini. Dan judul buku ini nahwunya arahnya ke arah mana? Arahnya ke arah mana? Beliau sebutkan bahwa arah buku ini adalah menempuh jalannya Imam Ahmad dan orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad setelahnya. Mengikuti Imam Ahmad setelahnya. Insya Allah besok kita sudah masuk di pendahuluan kitab yang kedua, dan kita akan masuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6, dan penutup insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.